Oke, quick review teman-teman. Bulan ini kita belajar apa aja sih? Kita belajar banyak mengenai pemuritan ya teman-teman ya. Pemuritan terjadi dimulai dari keluarga. Kemudian terjadi dalam setting one on one. Kemudian terjadi dalam setting small group. 3 minggu ini kita bicara apa? Apa yang harus disampaikan dalam pemuritan? Kasih Yesus yang tulus. Kebenaran Injil yang seutuhnya. Sama pengharapan kepada Tuhan bukan kepada manusia. Semua diberkati 3 minggu ini? Lambaikan tangan kalau diberkati. Weh, kalau ada yang kelewatan langsung ke AFGF, YouTube AFGF Surabaya ya. Tapi minggu ini, minggu terakhir izinkan saya menutup seri kita. Kita berbicara sesuatu yang praktikal. Bagaimana kita dapat connect, kita dapat nyambung, memenangkan, memuridkan terutama mereka yang berbeda dengan kita. Maksudnya apa saya berbeda? Ya, berbeda latar belakang, budaya, agama, siapapun itu. Karena teman-teman jangan lupa loh, hati Tuhan bukan hanya tertuju pada Anda dan saya. Kita nggak boleh egois teman-teman. Karena hati Tuhan juga tertuju kepada mereka yang di luar sana. Yang belum mengenalnya, bahkan yang hari ini masih membencinya. Tuhan ingin melihat mereka juga dimenangkan dan dimuridkan juga. Dan itu mengapa Yesus mengambil langkah konkret. Ia datang ke dunia, disalib supaya undangan keselamatan diberikan kepada kita semua. Jadi kita ini nggak boleh egois teman-teman. Itu mengapa judul khotbah saya hari ini yaitu adalah Loving What God Loves. Mencintai apa yang Tuhan cintai. Katakan yuk bersama-sama Loving What God Loves. 1, 2, 3. What God loves. Amin semuanya. Apa sih yang Tuhan cintai? Simple. Jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana dan yang terhilang di dalam sini. Yang terhilang luar sana kita perlu menangkan. Yang terhilang dalam sini kita perlu muridkan teman-teman. Amin. Waduh Chef, aduh Chef, jauh Chef. Ngomong apa beda latar bahasa, budaya, kayak kejauhan. Oke. Supaya kita lebih mendarat ya. Kita perlu sadari bahwa dalam keluarga, small group, one on one pun kita pasti bertemu orang yang berbeda dengan kita ya teman-teman ya. Dan ini sekarang saya mau bayangin gini. Suatu skenario bayangin semua teman-teman di sini adalah seorang I-Care leader semua. Amin ya Grace ya. Semua adalah I-Care leader ya, amin ya. Suatu hari kemudian ada seorang anak baru datang di I-Care Anda. Kebetulan dia beda budaya. Atau dari luar kota, dari luar negeri. Cara pikirnya beda. Atau dari agama yang lain, agnostik, ateis dan lain sebagainya. Dan kemudian orang ini unik sekali teman-teman. Datang ke sana itu menguji Anda dalam 3 hal. Pertama menguji pengetahuan Anda. Ia tanya sesuatu yang ia sudah tahu jawabannya gitu ya. Pernah ngalamin? Wah, muka-muka I can feel you ya. Yang kedua, menguji kesabaran Anda gitu ya. Karena memporak-porandakan I-Care Anda memecah belah I-Care gitu ya. Atau yang ketiga, menguji karakter Anda. Anda harusnya orangnya santun, jadi kepingin makan orang kena orang ini gitu ya. Semua pada dasarnya I-Care leader, I can feel you gitu. Tapi tunggu dulu teman-teman. Jangan buru-buru kita ke konklusi. Orang ini gak ada harapan, hopeless. You know what? I have seen with my own eyes. Ketika orang unik ini ya, Tuhan ubahkan hidupnya. Dipakai dengan Tuhan dengan secara luar biasa. Jadi jangan sampai kita buru-buru konklusi, depak, no. Tapi yang kita butuhkan adalah strategi untuk supaya kita dapat memenangkan mereka. Supaya kita dapat relate. Supaya kita dapat memuridkan mereka. Amin semuanya. Itu mengapa hari ini kita membahas strategi Paulus. Yang sangat main cantik dalam menjangkau dan memuridkan orang-orang di Athena. Yang notabene budayanya berbeda dari kota-kota sebelumnya. Semua siap? Kita mulai ya ayat Kisah Para Rasul 17. Konteksnya ini terjadi di tahun 49 Masehi. Silahkan petanya boleh ditampilkan. Dan di sana awalnya Paulus ke Tesalonika. Ngabarkan Injil tapi kemudian dibrutal, disingkirkan, diusir ya. Ia ke Berea, awalnya diterima. Tapi orang-orang Tesalonika nggak terima, datang dan diusir. Akhirnya Paulus pergi ke Athena. Kisah Paulus di Athena yang akan kita kupas ayat per ayat. Jadi jangan ngantuk ya teman-teman ya. Katakan senggol kanan kiri, jangan ngantuk. Ya, jangan ngantuk. Jadi apabila Anda mencatat, framework khotbah saya itu adalah 4 strategi penjangkauan dan pemuritan dalam menghadapi perbedaan. Saya ulangin, 4 strategi penjangkauan dan pemuritan dalam menghadapi perbedaan. Kita mulai ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka, siapa? Timotius dan Silas. Ia di Athena sangat sedih hatinya. Melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saya koreksi dulu teman-teman ya. Di sini Paulus gak lagi sedih melo, aduh kok semua berhala. Enggak teman-teman. Bahasa aslinya itu apa? Paraksinomai. Ia apa?
lebih tepatnya itu anger. Ia aroused in anger, provocated, irritated, dia nggak rela. Ini apa-apaan, satu kota hidup dalam kebutaan, hidup dalam kesesatan, nggak boleh. Hatinya berkobar-kobar teman-teman. Jelasin paraksinoma ini gimana ya? Teman-teman pernah nggak sih tiba-tiba terbakar untuk suatu perkara ilahi gitu? Saya punya cerita teman-teman. 15 tahun lalu saya masih ingat secara jelas gitu. Mungkin beberapa teman-teman di sini yang satu pantaran di SMA saya mungkin ada yang tahu, ada yang enggak juga. It's okay. Waktu itu, by the way saya dulu ketua organisasi PS. Bukan PlayStation ya teman-teman ya. Tapi persekutuan siswa. Dan tiap Sabtu jam 1 kita setelah jam sekolah kita ada ibadah 60-70 orang gitu ya. Suatu hari ada pembicara satu teman-teman. Waduh ngaco teman-teman. Dia intinya saya nggak panjang lebar, tapi dia menyamakan pengalaman pribadi menjadi kebenaran yang mutlak setara dengan Alkitab. Saya, loh ini orang kok ngaco. Saya sabar. Diterus-terusin. Enggak ini namanya jiwa SMA teman-teman ya. Celana putih abu-abu gitu ya. Langsung berdiri, saya ajak bicara. Bu, enggak seperti itu loh. Gini, masih baik-baik teman-teman ya. Enggak seperti itu, gini. Bukannya dia iya sih, itu pengalaman saya, kalian semua enggak mesti harus sama. Enggak teman-teman. Kalau kalian nggak mengalami pengalaman sama, kalian bukan Kristen. Wah, di sana hati saya makin panas. Saya sabar sedikit, dia terus lanjutin. Sampai kemudian, ibu tolong stop. Wah, bicara seperti itu. Kaget ya teman-teman ya. Saya juga kaget ya. Itu, wah saya udah, kemudian pembina agama, guru agama kami took over everything ya, membenarkan dan lain sebagainya. Saya nggak berhenti teman-teman. Pak ini pembicara macam gini kok bisa lolos screening sih bicara di hari Sabtu seperti ini. Dan dari sana saya tahu teman-teman, saya nggak akan dipilih jadi ketua lagi tahun depannya ya. Tapi kemudian saya masih dipilih jadi tahun depannya lagi. Anyway, nggak penting. Mungkin dari setiap kita berbeda-beda. Kita aroused ketika melihat Tuhan direndahkan. Ketika melihat kesombongan mungkin. Ketika melihat ketidakadilan macam-macam. So itu yang dialamin Paulus gitu ya. Kembali ke kisah ini. Terus apa ungkapan kemarahan Paulus? Apakah ia teriak-teriak seperti Petrus depan 5.000 orang? Athena bertobatlah. Ataukah dia memorak-porandakan patung-patung di sana? Enggak teman-teman. Karena apa? Paulus tahu di Athena budayanya berbeda. Kalau ia lakukan hal itu bisa diusir lagi dia ya. Itu kenapa ia punya strategi. Ia mau mengenali mereka terlebih dahulu. Budayanya seperti apa Athena? Cara apa yang dipakai kita ayat 17 ya. Karena itu ia di rumah ibadah sinagog. Ia bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan orang takut akan Allah. Dan di pasar apa teman-teman? Setiap hari dengan orang dijumpainya di sana. Ia tidak meluapkan kemarahannya secara membabi buta. Kenapa? Karena konteksnya Athena itu kota terpelajar teman-teman. Disebut juga dengan the city of knowledge. Banyak para filsuf orang-orang terpandai itu ngumpulnya di Athena. Dan Paulus memahami hal ini. Itu mengapa ia pertama beroperasi di sinagoga, di tempat ibadah Yahudi. Jadi gini, yang menarik apa? Budaya mereka itu setelah pembacaan firman, mereka akan ngantri untuk tanya jawab sama Paulus. Deg-degan ya teman-teman ya. Saya bayangin ini selesai ibadah, ngantri semua tanya. Saya nggak punya jawabannya untuk semua gitu ya. Ngeri-ngeri sedap, tapi yang dilakukan oleh Paulus. Dan kemudian ia juga beroperasi di pasar teman-teman. Lah, chef kok di pasar? Mau nginjilin gimana? Bukannya berisik. Lagi nginjilin belakangnya ada background suara. Bayam-bayam 5.000 3 ikat. Beli ikan sayang istri. Ingat anak dipilih. Apakah seperti itu teman-teman? Enggak. Itu karena pasar di bayangan kita. Pada gambar aslinya dari bahasa agora. Agora lebih tepatnya seperti ini teman-teman. Wih keren ya teman-teman ya. Ini tempat apa? Open space. Tempat orang ngumpul. Basically kayak apa ya? Ya basically mall lah ya. Tempat orang bersosialisasi di sana. Tapi dahsyat. Om Paulus ini tiap hari ngajak orang bicara, kenalan, diceritain tentang Yesus. Dan dia melakukannya kapan? Cuma sehari 2 hari? Enggak teman-teman, setiap hari ada konsistensi. Jadi apa yang dapat kita lihat di sini sementara teman-teman? Langkah pertama kita dalam memuridkan dan menginjil kepada mereka yang lintas budaya atau berbeda dengan kita. Yang pertama, observation. Katakan observasi, 1, 2, 3, observasi. Paulus cermat mengenali masyarakat di sana. Ia tahu mereka orang terpelajar. Jadi itu kenapa caranya ya berdialog, kenalan, kenali budaya dan latar belakangnya. Aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Hei, tahu nggak? Banyak anak Tuhan ini ya, nggak mau observasi, nggak mau dengarkan. Sukanya apa? Langsung ngomong gitu ya. Dan saya bicara pada diri saya sendiri. Itu kenapa kalau istri saya selalu bilang, yang kamu punya 2 telinga,
satu mulut. Ngerti dewe artinya apa gitu ya. Dan tahu nggak dampak kalau kita nggak mendengarkan, kita nggak observasi dulu teman-teman. Jembatan itu nggak even sempat terbangun, sudah terbakar duluan teman-teman. Karena ini family saya vulnerable lah, saya open-openan sama teman-teman. Mungkin ada beberapa yang di sini yang pernah kejadian, saya sorry gitu ya. Saya cerita-cerita saya. Ada di gereja waktu itu. Ketemu dia, saya ingatnya dia baru jadian. Congrats ya udah jadian. Saya udah putus pastor. Oh ya sorry to hear that. Tuhan berkati ya. Di luar sana saya pernah ada yang dorong stroller baby. Wait, cute baby boy. It's a baby girl pastor. Oh cute baby ini. Di mall saya pernah naik eskalator. Seret, halo pastor. Halo sama siapa? Sama papa. Oh enggak sama Koko pastor. Oh God bless you. God bless you. Aduh. Jadi apa teman-teman? Boro-boro memuridkan. Ngomong kalimat berikutnya aja udah gak sanggup gitu ya. Udah kepingin ngacir gitu ya. Jadi apa teman-teman? Pelajari dulu. Observasi. Kalau kita bertemu jiwa baru di iCare, di gereja, tempat kerja, sekolah Anda. Dengerin mereka dulu dong ya. Safe dengerin. Saya juga ngomong diri saya sendiri gitu. Sekarang lebih baik kok tanya istri saya. Gak penting, lanjut ya. Semua ngikuti sementara? Oke ya, kita lanjut ayat berikutnya. Jadi Paulus ini ngobrol banyak gitu ya. Konteksnya dia makin viral. Ayat 18. Didengar oleh golongan Epikuros dan Stoa. Saya gak ada waktu jelasin. Tapi intinya ini dua grup filosofi yang paling influential dan paling banyak pengikutnya di kota Athena. Mereka ngomong, apa yang tidak dikatakan si Plater ini? Plater ini bukan cheese platter ya teman-teman ya. Saya tahu Anda semua lapar, sabar dulu ya. Hari ini saya teruskan gaspol sampai poin keempat gitu, sabar ya. Plater ini adalah si pembual, si omong kosong ini. Oh, yang lain ngomong, dia ini ngajarin dewa asing. Ia memberitakan tentang Yesus, garis bawain. Paulus menceritakan tentang siapa teman-teman? Yesus. Dan tentang kebangkitannya. Jadi kalau kita lihat di sini apa? Dialog Paulus itu makin viral, didengar banyak orang dan kemudian dia mendapat kesempatan yang sangat jarang. Ayat berikutnya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus. Itu tempat penghakiman teman-teman. Tapi konteks ini Paulus gak sedang dihakimi. Tapi mereka ini pada apa? Aku mau dengar kamu ngomong apa. Karena kami ingin tahu apa artinya semua itu. Dan Paulus dibawa ke Areopagus. Jadi kurang lebih gambarnya sidangnya seperti ini bisa ditampilkan. Nah ini teman-teman. Ini tempatnya masih baru hall depan. Masih ada hall lanjutannya gedenya banget. Tapi gambar ini mencerminkan kondisi orang Athena dengan sangat tajam. Pertama apa? Mereka ini ada yang letoy-letoy pengangguran. Ada yang semangat mau habisin Paulus. Ada yang meremehkan Paulus. Bisa apa sih dia itu? Ada yang beneran mau dengarkan Paulus. Karena apa? Ayat 21 berikutnya itu menggambarkan kondisi orang Athena dengan sangat sempurna. Ayat 21 ya. Adapun orang Athena dan orang asing yang di sana itu nggak punya waktu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Sejarah mencatat apa? Mereka ini orang-orang pinter debat, pinter argumen, tapi males ya minta ampun teman-teman. Nggak pernah ada tindakan jadi wawasan semua. Beda ya. 190 derajat sama kita orang Surabaya. Kita apa teman-teman? Bonek gitu ya. Wani, tindakan dulu mikir belakangan. Enggak lah itu saya sendiri, yang lainnya di sini luar biasa, enggak seperti itu. Jadi apa yang Paulus lakukan? Apakah dia dengan frontal? Kesempatan ini. Semua ngumpul banyak Athena bertobatlah. Enggak teman-teman, kita lihat berikutnya. Paulus naik ke Areopagus dan berkata, hei, ayat 22 ya, orang Athena, aku lihat loh dalam segala hal kamu sangat beribadah. Jadi dari hasil observasinya ini, lihat. Ia memberikan ucapan apresiasi. Mengatakan bahwa mereka sangat religius, sangat taat beribadah. Ayat 23, tahu enggak? Aku jalan-jalan di kotamu. Aku lihat barang-barang pujaanmu dan bahkan aku ngelihat mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Wow, kalian ini niat banget. Nggak kenal sama Tuhannya, sama dewanya tetap kalian sembah gitu ya. Perhatikan, ini celah yang Paulus tangkap untuk dapat menjadi jalan masuk bicara kepada mereka. Apakah Paulus membenarkan penyembahan dewa-dewa? No. Kalau kita lihat di kota berikutnya di Korintus, dia sangat tegas mengatakan bahwa itu penyembahan kepada roh-roh jahat. Karena memang budayanya mereka bisa menerima. Tapi di Athena tidak bisa diterima, itu mengapa Paulus pakai kata pelan-pelan gitu ya. Sebelum ia bergerak masuk lebih dalam. Jadi dari ayat ini kita dapat melihat strategi kita yang kedua. Kalau Anda mencatat, selain tadi observasi, yang kedua itu adalah berikan apresiasi. Katakan apresiasi. Apresiasi. Dalam penjangkauan kita pasti bertemu macam-macam orang. Di iCare Anda, one on one, di gereja, tempat kerja. Hargai dulu kalau mereka punya
kondisi yang gak ideal, mereka karakternya gak sesuai, kepercayaannya gak sama. Jangan remehkan, jangan sepelekan mereka. Jangan kita ini punya attitude, wah sesat ini, tak serang balik kamu lah. Jangan teman-teman, itu akan membakar jembatan kita. Pernah suatu hari ada seorang jemaat datang kepada saya. Dan dia ngajak diskusi soal keselamatan sama saya teman-teman. Intinya apa? Keselamatan bukannya dari Yesus tapi ada jalan lain. Wah itu udah pasti apa? Sesat, itu udah pasti nggak benar, itu udah pasti ngawur gitu kan. Apakah kemudian saya langsung, kamu ini sesat ya? Apakah saya seperti itu teman-teman? Iya, tapi di kepala saya. Yang keluar apa? Kontrol muka teman-teman. Oh iya ya, oh gitu ya. Oh, dia cerita terus, iya kok aku nggak bisa tidur kalau mikirin aku baca semua literatur. Wow, kamu totalitas ya kalau baca sesuatu, belajar sesuatu. Jadi kita kasih apa? Apresiasi. Apakah saya mengiyakan? Tidak, pengajarannya salah. Tapi bangun jembatannya. Jadi teman-teman di sini menghadapi perbedaan, jangan kita ini reaktif. Bahkan ketika kita diserang, sabar dulu, hargai dulu. Amin semuanya. Jadi kita mulai dengan observasi, kenali, dengarkan, apresiasi. Dan apa yang Paulus lakukan berikutnya ini menarik. Landasan poin nomor 3 ya, ayat 23b. Dia mengatakan, hei, tadi kamu menyembah Tuhan yang gak dikenal kan? Ayat 23b. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu yang akan kuceritakan kepada kamu. Jadi kalau secara saya parafrase, hei, kamu menyembah Allah tapi gak kenal. Aku kenal loh sama Tuhan itu. Tak ceritain ya kamu tentang Tuhan ini. Woi, mantap gak teman-teman? Ini kalau Anda belajar prinsip komunikasi, ini smooth banget. Smoothies, gak nyambung. Ini smooth banget gitu ya. Jadi kalau kita lihat ayat 24. Tahu gak? Allah telah menjadikan bumi dan dia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kalau Anda jeli, ini sedang mengajar Yesaya 40. Lanjut lagi ayat 25. Dan dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah kekurangan apa dia? Dialah yang memberikan hidup dan nafas. Kalau jeli, itu Mazmur 50 teman-teman. Ayat 26. Dari satu orang saja ia menjadikan semua bangsa. Dan ia telah menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman mereka. Kalau jeli, ini bicara kitab Kejadian, kisah Adam, dan bicara kitab Daniel, kisah Nebukadnezar. Jangan sombong, Tuhanlah yang berdaulat atas segalanya. Ayat 27, supaya mereka mencari Dia, walaupun Ia sebenarnya nggak jauh dari kita. Ini kalau jeli, bicara apa? Yeremia 23 ayat 23, bicara bahwa Tuhan tidak jauh. Perhatikan di sini. Yang menarik adalah Paulus mengajarkan kitab-kitab tanpa mengutip satu kitab pun. Paham ya teman-teman ya? Tanpa mengutip satu ayat pun. Dia how genius he was gitu kan. Dia gak akan bilang seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, Nabi Sefanya, gak bercanda. Nabi Yeremia gitu, Daniel gitu kan. Enggak teman-teman, kenapa? Dua alasan. Pertama, mereka semua belum tentu pernah mendengar atau membaca. Yang kedua, mereka pasti gengsi dong. Enak saja. Siapa tuh Daniel? Kita di sini semua namanya Yus apa? Gitu-gitulah belakangnya kan ada us-usnya ya kalau orang Yunani gitu ya. Jadi Paulus ngerti itu kenapa dia nggak pakai, dia masuk pelan-pelan, digiring pelan-pelan. Kurang lebih seperti teman-teman kalau saya parafrase pakai bahasa gaul ya. Hei Athena, kalian beragama kan? Iya dong gitu kan. Aku tanya ya, Allah pencipta bumi enggak? Iya. Allah pemelihara manusia? Iya. Nah kalau Allah itu mencipta berarti lebih berkuasa kita atau Allah? Allah. Nah kalau lebih besar Allah, mana mungkin kita kotakkan Allah kita di dalam buatan patung, buatan manusia. Mereka langsung mikir gitu ya. Iya juga. Kemudian belum sempat berpikir, Athena, ya. Kamu percaya Tuhan memelihara ciptaannya? Ya. Jadi Allah memelihara kita atau kita memelihara Allah? Allah memelihara kita kan? Iya. Jadi yang benar kita ini butuh Allah atau Allah butuh kita? Ya kita butuh Allah. Iya ya. Mereka kemudian langsung mulai garuk-garuk. Pengajarannya ini kok mirip-mirip ya. Tapi kok ada yang beda apa ya. Kok kayaknya dia gak tepat tapi dari tadi kita iya sama Paulus kita setuju sih. Lagi berpikir Paulus langsung uppercut lagi teman-teman ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang dikatakan oleh pujanggamu. Sebab kita ini keturunan Allah juga. Ini menarik teman-teman. Kita hidup, kita ada, kita bergerak. Itu kutipan puisi kuno yang ditujukan kepada Zeus. Hai Zeus, engkau yang membuat kami ada, bergerak dan hidup gitu kan. Jadi apakah di sini Paulus sedang membenarkan ajarannya Zeus? Enggak. Tapi dia mengutip, ini benar statementnya kalau ditujukan kepada Allah yang benar. Tapi perhatikan di sini yang menarik adalah apa? Paulus sedang mencari titik temu. Ia mencari korelasi, pijakan antara kebenaran Alkitab dengan apa yang penduduk sana percayai. Jadi kita masuk ke strategi ketiga ya, kalau ketemu orang yang asing, orang yang beda dengan kita, jangan hakimi mereka, tapi carilah nomor 3, korelasi.
Katakan korelasi. Korelasi. Atau disebutkan dengan common ground. Kesamanya dengan orang-orang Athena. Ibarat apresiasi itu bangun fondasi jembatan. Korelasi yang finishing jembatannya. Buat mereka jadi klik, jadi cair. Aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Observe, apresiasi, cari korelasi. Dan korelasi ini gak mesti dalam hal pengajaran kok teman-teman. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga boleh, sangat boleh. Misal kita bicara, ada orang kepahitan dengan Tuhan datang kepada Anda. Aku benci sama Tuhan. Kita ngapain? Observasi, dengarkan dulu, jangan apa kamu benci. Langsung bubar teman-teman ya. Jangan gitu ya. Tapi kenapa? Ini cerita observasi. Kemudian kedua tadi apa? Apresiasi. Wow, kamu pahit sama Tuhan tapi kamu masih memutuskan datang ke rumah Tuhan loh. Ke iCare minta didoain, that's awesome, itu luar biasa. Kemudian korelasi, tahu nggak? 2 tahun yang lalu aku juga sama mengalami, mantap ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada kisah itu jangan diada-adain, itu namanya mengada-ngada gitu ya. Korelasi bisa topik yang lain juga, cari ngomongin hobi, olahraga, buku, travel, teknologi. Ini urgensi buat kita anak-anak Tuhan, Anda terutama leader, ayo kita harus punya wawasan ya. Jangan kuper, baca ilmu, update juga dengan dunia. Bukannya apa, tapi supaya kita dapat relate dengan mereka. Jangan sampai Chef kenalin. Dari saudara Hendra Komting, Chef kenalin ada orang baru. Halo. Saya observasi sekarang ya kan. Ngapain suka apa? Saya suka olahraga apa? Basket, apresiasi. Wih ya kamu kelihatan fit banget ya. Tapi jangan sampai korelasinya salah. Aku tahu pemain basket namanya Mike Tyson kan. Aduh, kelihatan bodohnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ya kita harus punya wawasan yang luas. Tapi strategi ketiga ini lebih dalam. Mengingatkan kita juga bahwa apabila kita bertemu mereka yang berbeda. Terutama generasi muda, generasi Z. Saya mau katakan jangan langsung kita bicarain agama dulu. Ayo kamu bertobat, ikut gerejaku. No, don't do that. Survei dari Springtime Research Institute mengatakan bahwa generasi Z, mereka suam-suam kuku kepada agama. Tapi mereka open kalau kita mau punya relationship. Itu mengapa bangun hubungan, perlebar, perkuat jembatannya yang ada. Be genuine. Amin semuanya. Tapi saya mau katakan, but don't stop there. Jangan berhenti di sini teman-teman. Karena sampai poin ini mereka belum menerima the best gift in their lives. Kita perlu kenalkan mereka kepada Yesus yang merupakan hadiah terbaik yang dapat kita berikan kepada mereka. You know what? Pertemanan kita, ajaran kita, bahkan traktiran kita tuh fana lah semua itu. Yang terutama apa? The best gift that you can give adalah perkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus. You see, saya juga ngakuin kok. Banyak orang Kristen terutama di budaya Asia ini sulit. Fase 1-3 gampang, apalagi kita yang friendly. Oh iya, apresiasi gitu ya, gampang korelasi. Tapi seringkali kita tidak lanjut ke fase berikutnya. Karena apa? Karena faktor yang namanya sungkan. Karena nanti, waduh, kalau aku terusin nanti awkward malahan. Waduh, nanti aku dicap termaksa-maksa. Tetap apa teman-teman? Hihi semua. Social club dan mereka belum menerima Yesus. Ada suatu kisah dari Dr. Martin Niemöller. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai di zaman Nazi ya. Ia luar biasa menyebarkan Injil Yesus. Dan suatu hari dia dipenjara teman-teman. Karena menyebarkan Injil oleh siapa? Oleh orang berkuasa jelas. Adolf Hitler. Dan dia mendapatkan pengalaman yang sangat jarang, sangat unik. Tahu apa? Hitler bilang, hei orang itu mau dipenjara. Katamu pendeta ya, bawa sini. Kasih aku 30 menit dia ngomong sama teman-temannya. Aku akan yakinkan dia ikut jadi ideologi Nazi. Dr. Martin datang. Ngobrol setengah jam. Singkat cerita Dr. Martin tidak tergoyahkan. Tidak mau kompromi. Dia tetap ikut Yesus gitu ya teman-teman ya. Akhirnya apa? Ya tetap di penjara dia. Wah luar biasa dia tidak kompromi. Tapi bertahun-tahun kemudian dia keluar dari penjara. Dijemput keluarganya. Dia gak terkesan happy teman-teman. Kamu kok murung? Bukannya happy keluar. Dia gak happy. Dia cerita pada keluarga. Sekali lagi ini pengalaman pribadi. Tidak menjadi kebenaran. Cuma ini apa yang ia dapatkan dan rasakan. Dia tahu cerita apa. You know what? Aku mimpi. Aku lihat Hitler di hadapan tahta pengadilan Tuhan dan namanya tidak tercatat di sana. Dan dalam mimpi itu aku melihat Hitler teriak-teriak, nggak ada yang kasih tahu aku Injil. Tolong jangan kasih aku kesempatan. Apa bisa kembali pengalaman kesempatan itu apa bisa kembali? Nggak bisa teman-teman. Niemöller mengatakan 30 menit itu aku buang hanya untuk debat filosofi. Tapi aku tidak pakai untuk menceritakan kebaikan Yesus. Kasih Yesus. Kebenaran Injil yang seharusnya dapat menyelamatkan hidupnya.
Dan aku tahu ini kesempatannya nggak jarang. Nggak semua orang bisa bertemu dengan Hitler direct. Sehingga dia mengatakan dalam bukunya itu menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sehingga pesannya sebelumnya meninggal, terinspirasi dari 2 ayat, yakni Roma 1:16 dan Yohanes 14 ayat 6. Ia berkata, ia mendorong setiap orang Kristen supaya kita bertekad menghidupinya dan jangan sampai kita menyesal. Kita baca bersama-sama ya teman-teman ya. Slide berikutnya ya. Kita baca dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Saya tidak malu dengan Injil Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan hidup. Yang kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Lord. Itu kenapa teman-teman. Dia mengatakan ketika Roh Kudus gerakkan hatimu, jangan berhenti di fase ketiga. Seperti kisah Paulus. Ini yang tadi di bagian pertama saya nggak sempat lanjutkan ya. Ia tidak hanya berhenti bertemu korelasinya. Ia gaspol teman-teman. Melanjutkan masuk ke sesi grand final ini luar biasa. Dan sulitnya minta ampun. Saya pun belajar gitu. Ayat 29. Setelah tadi baik-baik ya, kecil gitu. Lihat, perhatikan. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita gak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, perak, batu, ciptaan kesenian manusia. Perhatikan. Ada perubahan postur dan konten dari Paulus. Tadi kan kayak santai, relate. Sekarang dia suddenly menjadi tegas dan ada penekanan. Kalau saya pernah frasa gini loh. Gak boleh loh seperti itu. Itu namanya kamu merendahkan kodrat ilahi. Dan yang selama ini kalian sembah, batu, perak, emas, itu bukan Tuhan. Tinggalkan ya penyembahan berhala ya. Itu dikatakan ya ayat 29, ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua harus bertobat. Kalau saya parafrase supaya lebih mudah dimengerti gini. Aku ngerti kok. Aku ngerti selama ini kalian gak sadar. Makanya kalian nyembah. It's okay. Tapi sekarang aku udah kasih tahu kamu loh. Siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan dari tadi kalian sadar juga kan. Kalau kalian manggut-manggut. Kalian oke sebenarnya apa kekuatan benar kan. Ayo semua tobat. Ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari. Di mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Oleh seorang telah ditentukannya. Siapa ini? Jelas Yesus. Dan dia dengan hal ini. Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan dia mengatakan gini, aku gak ngomong kosong teman-teman. Karena belasan tahun yang lalu terbukti. Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Saya bayangkan di sini apa teman-teman. Suasana Areopagus mungkin mulai mencekam. Tadi masih, iya gitu kan. Sudah mulai mencekam. Ini orang kok ngegas banget gitu ya. Kita akan segera melihat bagaimana respon mereka setelah mendengar Injil Paulus ya. Tapi yang dapat kita lihat di sini. Paulus masuk ke fase yang paling sulit, itu adalah fase yang keempat. Yang doa saya, kita semua juga berani teman-teman. Yaitu adalah fase declaration. Katakan deklarasi. Deklarasi. He fought for what he believed in, yakni Yesus. Paulus sadar bahwa akan ada resiko ketika dia memperkatakan ini. Namun dia juga sadar bahwa konsekuensinya sangat besar apabila dia tidak memperkatakan ini. Dan saya percaya 100% Paulus gak akan even mikir, ngomong ya. Dia dari awal udah tahu dia pasti ngomong. Karena perhatikan, tanpa deklarasi Injil, perjuangan kita dari awal observasi, apresiasi, korelasi itu sia-sia seperti sampah teman-teman. Karena sukacita mengenal Yesus tidak dapat dibandingkan dengan semua itu. Amin semuanya. Jadi doa saya FJF Surabaya, bahkan untuk diri saya sendiri, pada waktunya kita harus berani mendeklarasikan kebenaran Injil. Amin. Pada waktunya kita harus berani deklarasikan kesalahan cara pikir, kesalahan kepercayaan dari orang yang datang dalam hidup kita. Pada waktunya kita harus berani untuk deklarasikan kasih Yesus yang menyelamatkan. Amin FJF Surabaya. By the way, saya juga sering kali sungkan kok, saya akuin sama partner bisnis, kadang-kadang saya sungkan juga. Tapi dalam beberapa kali kesempatan saya juga gaspol teman-teman. Dan ternyata gak seburuk itu teman-teman. Gak se-awkward itu juga kok. Karena apa? Perhatikan. As we step in, Roh Kudus lah yang take over. Bukan kemampuan kita sendiri teman-teman. Jadi jangan takut ya. Kembali ke kisah Paulus. Apakah kemudian setelah Paulus tegas, terjadi revival besar-besaran teman-teman? Mereka Athena bertobat. Kita lihat ya ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, walah ini lagi. Maka ada mengejek dan yang berkata, next time ya Nyo ya, lain kali ya, om gak pengen dengerin gitu ya. Terjadi revival gak teman-teman? Enggak. Yang ada adalah penolakan, diremehkan. Wow, sekali berPaulus loh, dibeginikan iya. Apa pesannya di sini teman-teman? Dalam penginjilan dan pemuritan juga sama. Jembatan kita udah bangun pun tidak jamin
Orang tuh pasti langsung terima kok. Tapi poinnya adalah jangan discourage. Amin. Jangan trauma dan jangan berhenti di sana. Sama seperti Paulus, apa yang ia lakukan berikutnya teman-teman. Saya boleh invite present worship team untuk bergabung dengan saya. Apa yang Paulus lakukan? Ayat 33 ya. Lalu Paulus ngapain teman-teman? Lalu tinggal. Gua pikir emang gua pusing apa mikirin lo. Enggak lah, bercanda. Sama Paulus ditinggal, dia chill. Iya, tapi bukan juga yang tinggal kemudian ke rumah. Mama, aku gagal. Enggak teman-teman. Di sini dia tidak discourage. Bahkan perhatikan teman-teman. Di ayat cuma 2 ayat setelahnya atau pasal berikutnya. Dia ngapain teman-teman? Langsung ke Korintus teman-teman. Ngapain di Korintus? Ngulangin lagi apa yang ia lakukan di Athena. Dan nantinya kita dapat melihat juga bahwa di Korintus terjadi tuaian yang luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan, dimuridkan, dan puji Tuhan untuk semua itu. Namun perhatikan, pay attention here church. Cara Paulus sama ya, benar ya. Tapi hasilnya beda. Kira-kira kenapa teman-teman? Kenapa kira-kira? Caranya sama loh, hasilnya beda. Simple teman-teman. Ultimately, semua yang kita lakukan ini adalah karya dari Roh Kudus. Kita cuma alatnya. Hasil sembarang Tuhan. Kita nggak usah terpressure. Waduh, kalau aku berdoa untuk salvation, nggak ada yang angkat tangan. Nanti aku dikira pendeta gagal, evangelisan. So what gitu loh. Nggak ngurus saya. Saya pribadi saya nggak ngurus. Saya mau dikatakan dibikin so what. Saya mau katakan jauhkan pikiran seperti itu. Tugas kita simple. Setia, jalani panggilannya, hasilnya, kemuliaannya, kasih kembali ke Tuhan. Amin semuanya. Seperti quote mengatakan, hey church, we do not fail in our evangelism if we faithfully tell the gospel to someone who is not subsequently converted. Kita nggak gagal kok kalau kita ngasih tahu Injil dan dia nggak terima. We fail only if we do not faithfully tell the gospel at all. Kita ini nggak benar, kita ini nggak boleh kalau sama sekali nggak menyampaikan kebenaran Injil. Amin semuanya. Jadi teruskan sebarkan Injil, kabar baik. Nggak usah peduli dengan hasilnya. Karena apa? Semua ini dari, oleh, dan untuk Tuhan teman-teman. Kasih tepuk tangan kita dong. Thank you Lord Jesus, this is all for you. And by the way teman-teman, ada post credit teman-teman. Ibarat nonton film gitu ya, udah climax, udah selesai. Masih ada extra endingnya. Ayat terakhir ya. Tapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia. Menjadi pencahaya, diantaranya Dionysius, bukan dinosaurus ya. Anggota majelis Areopagus. Dan seorang perempuan bernama Damaris dan orang-orang lain juga. Boom! Beberapa dari mereka menerima Tuhan Yesus. Perhatikan, footnote tidak mencatat banyak tentang Damaris. Tapi tentang Dionysius ya. Tercatat, ia menjadi uskup di Athena. Ia menyebarkan Injil Yesus berkembang cukup pesat. Gubernur Kaisar gak suka, dia ditangkap. Ayo kamu, ikuti, kamu jangan lanjutkan lagi. Dia gak mau. Dan akhirnya hidupnya dipancung teman-teman, dihukum mati. Namun yang terjadi, banyak sekali tulisan-tulisan. Dan perkembangan kekristenan di kota Athena bertumbuh dengan luar biasa. Hey, FJF Surabaya, listen to this. Pekerjaanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin semuanya. Benih yang kau tanamkan, jiwa-jiwa yang kau menangkan, we don't have any idea akan sedahsyat apa orang itu kemudian dipakai Tuhan di kemudian hari. Amin semuanya. Bagian kita teruslah nabur, terus muridkan, terus kabarkan Injil. Amin. Belajar sesuatu. Mari kita beri, kita akan akhiri ibadah hari ini. FJF Surabaya. Hari ini kita diingatkan loving what God loves. Seperti kita menerima kasih Yesus yang cuma-cuma, ayo jangan egois. Bagikan juga kepada mereka di luar sana. Dalam hidupnya sendiri, teladan agung kita Yesus. Di dunia ini juga sama. Ia tidak pernah membeda-bedakan. Ia tidak, oh kamu hebat, kamu muridku, kamu gak hebat. Enggak, murid Yesus pun khotbah kali ya. Tapi itu berbagai macam latar belakang teman-teman. Tapi yang saya mau bahas di sini, segala macam latar belakang, no matter how broken they are. Yesus mengasihi mereka. Kita lihat gambar berikut ini. Yesus dapat memuridkan pemungut cukai, Sakeus. Konteks hari ini koruptor. Yesus memuridkan, memenangkan juga mereka. Dia yang kerasukan setan. Atau mungkin konteks hari ini mereka pakai ilmu-ilmu gelap. Pelacur juga Yesus menangkan, gak dipilih-pilih. Sebaliknya orang-orang luar biasa, tokoh agama, tokoh politik terpandang. Juga Tuhan Yesus gak pandang mereka. You know what? People need the Lord. Semua orang membutuhkan Tuhan. Dan doa saya menutup series bulan ini, kita gak hanya berhenti mengerti hati Bapa. Ya thank you Tuhan, Engkau baik, Engkau sayang. Namun hati Bapa juga tercermin dalam tindakan kita. Yang setuju katakan amin.
Dan gak perlu jauh-jauh teman-teman, mulailah dari framework slide terakhir ya. Observasi orang sekitar kita. Bisa jadi keluarga kita loh yang lagi lost. Bisa jadi teman iCare kita loh. Bisa jadi teman kerja kita. Observe, dengarkan mereka. Kemudian apa? Hargai. Mereka mau seberapa ngaco, hargai teman-teman. Kemudian try to connect with them. Try to talk with them. Be genuine. Tapi at some point jangan stop di sana. At some point kita, saya juga Tuhan mampukan hamba-Mu. Belajar at some point untuk declare the truth. Amin semuanya. Declare kebenaran. Declare kabar baik. Declare Injil yang dapat mengubahkan hidup mereka. Amin. Enggak ada yang layak bagi Tuhan Yesus. Remember, every sinner has a future in God. Amin.